Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Andriani dengan NIM 2024-1010-2062 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma kelas B. Saya akan menjelaskan mengenai tugas, yaitu tugas dari analisa efisiensi algoritma rekursif dengan diberikannya 2 soal, dan soal yang pertama itu kita disuruh untuk membuat sebuah algoritma rekursif dan menganalisanya, di mana untuk mencari suku ke N dari baris berikut, di mana suku ke N-nya itu didapat dari suku sebelumnya atau suku N-1 ditambah dengan 2 kali N. Nah, seperti contoh untuk U5 sendiri itu didapat dari suku keempat, suku sebelumnya, ditambah dengan 2 dikali N. Nah, N-nya sendiri itu yaitu 5. Untuk initial conditions-nya sendiri atau suku pertama itu ditetapkan atau ditentukan yaitu 1. Untuk algoritmanya sendiri, ini semisal algoritma hitung ya. Algoritma hitung dengan parameter inputannya itu adalah N. Untuk N itu bilangan bulat ya, integer, bilangan bulat positif. Kemudian di sini ada base case-nya, karena ini fungsi rekursif, maka ada base case-nya yaitu jika N sama dengan 1, maka return 1. Selain itu, maka return berdasarkan rumusnya tadi, return 2 dikali N ditambah dengan baris sebelumnya, nilai sebelumnya, yaitu baris nilai sebelumnya itu didapatkan dari nilai N-1, yaitu baris itu sendiri, N itu sendiri dikurangi dengan -1, begitu. Kemudian, yang selanjutnya itu kita disuruh untuk membuat sebuah pohon rekursif untuk menghitung suku kelima. Nah, pohon rekursifnya sendiri itu, ini kan fungsi hitung ya, jadi fungsi hitung kita masukkan kita masukkan parameter inputannya yaitu 5. Kemudian ini kan dari rumusnya itu kan 2 dikali N ditambah baris N-1. Jadi 2 dikali N itu sendiri yaitu 5 ditambah dengan masuk ke fungsi hitung itu lagi, tapi dengan parameternya itu inputannya itu N dikurangi 1, yaitu 5 dikurangi 1. Sehingga pada looping kedua, pada perulangan kedua, tadi yang inputannya 5 itu jadi 4. Kemudian diulang lagi untuk prosesnya, yaitu 2 dikali 4, kemudian masuk ke fungsi rekursifnya lagi dengan parameter, dengan inputan yaitu dikurangi dengan 1. Begitu seterusnya, dan proses dari sini ke sini itu depending sampai bertemu base case-nya, yaitu N sama dengan 1. Nah, setelah N sama dengan 1, kemudian baru dihitung ke atas sini ya. Nah, untuk alurnya sendiri itu seperti ini. Dari hitung 1, tadi kan untuk base case-nya, jika N sama dengan 1, maka return 1. Kemudian ini untuk kembali ke atas ya, hitung 2. Untuk hitung 2 itu tadi kan 2 dikali N. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah dengan hitung 1 tadi. Hitung 1 kan nilainya 1, berarti setelah ditambah, maka untuk hitung 2 yaitu nilainya 5. Untuk hitung 3, tadi kan 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian untuk hitung 2 tadi nilainya berapa? 5 kan? 5 berarti 6 ditambah 5 sama dengan 11. Begitu seterusnya sampai ke hitung 5. Dan di sini hitung 5 diketahui nilainya 10 ditambah 19 ya, yaitu sama dengan 29. Coba kita cocokkan di sini suku kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, benar ya, 29. Nah, ini untuk pohon rekursifnya. Kemudian tentukan metrik ukuran inputnya, yaitu metrik ukuran inputnya adalah N. Mengapa? Karena untuk banyaknya looping itu tergantung pada inputan N tersebut. Semakin besar nilai N yang kita masukkan, maka semakin banyak juga looping yang akan dilakukan. Nah, kemudian tentukan basic operation-nya. Nah, jadi basic operation ini adalah operasi yang akan dijalankan satu kali setiap kali looping. Nah, begitu. Nah, untuk basic operation-nya sendiri yaitu N sama dengan 1, karena untuk setiap kali looping itu kan akan memasuki pengecekan if ini dulu ya, if N sama dengan 1, sehingga untuk setiap kali pengecekan N sama dengan 1 ini akan dijalankan sebanyak 1 kali juga. Gitu. Kemudian jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya, untuk eksekusi basic operation-nya itu bisa berbeda. Itu tidak ya, karena untuk inputan yang dimasukkan itu maka jumlah node-nya juga akan sama gitu untuk inputan yang tetap gitu ya. Sehingga ini tidak diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Berbeda dengan untuk pencarian apa ya?
algoritma searching gitu ya. Kalau algoritma searching kan bisa jadi itu yang dicari ditemukan di depan sehingga menghasilkan base case, kemudian ditemukan di tengah, menghasilkan average case, dan ditemukan di akhir atau worst case gitu. Tapi untuk soal kita yang ini itu kita tidak memerlukan itu, karena untuk ya inputan yang sama, jumlah node-nya atau looping yang akan dijalankan itu ya tetap sama begitu. Kemudian jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran n itu dinyatakan sebagai Cn, maka tentukan recurrence relation-nya. Jadi ini kita disuruh untuk menghitung untuk mencari recurrence relation-nya, yaitu recurrence relation kan nilai untuk mencari sebuah Cn itu berdasarkan nilai sebelumnya ya. Jadi ini dari nilai dari rumus yang tadi yang ada di soal itu kan sudah ditentukan untuk Cn itu sama dengan untuk Un itu kan sama dengan Un min 1 ditambah dengan 2 kali n. Jadi untuk rumus recurrence relation-nya itu seperti ini. Kemudian cari persamaan langsung dari Cn. Nah, tadi setelah didapatkan recurrence relation-nya ini dengan dengan nama initial condition atau suku pertama itu sama dengan 1, maka langkah yang pertama itu kita disuruh untuk mencari pola dari Cn. Cara untuk mencari pola dari Cn ini yaitu untuk menjabarkan nilai Cn min 1 ini menjadi dicari persamaannya itu seperti apa. Nah, untuk Cn sama dengan Cn min 1 ditambah 2n, Cn min 1 ini kan berarti sama dengan Cn sebelumnya ditambah dengan 2 kali n. Tapi 2 kali n-nya itu dikurangi 1. Nah, contohnya seperti ini. Untuk mencari 29, untuk mencari suku ke n, itu kan berarti suku ke n min 1, suku sebelumnya, yaitu suku ke 19 dikali, ditambah dengan 2 kali n kan. N-nya itu adalah suku ke ini, suku kelimanya. Nah, itu. Tapi kalau untuk mencari suku ke n-1, itu kan berarti sama dengan suku ke n-2, yaitu 11, ditambah dengan 2 kali suku ininya kan. Ini kan sama dengan suku keempat. Berarti yang tadinya itu suku kelima, itu yang untuk mencari ini maka ditambah dengan suku keempat. Sehingga jika untuk mencari 29 ini ditambah dengan 2n, maka untuk mencari nilai 19 ini ditambah dengan 2n min 1. N-nya itu dikurangi 1 begitu. Sehingga didapatkan seperti ini ya. Dari Cn min 1 itu dijabarkan menjadi atau sama dengan nilainya bisa dicari dengan Cn min 2, Cn sebelumnya ditambah dengan 2n, tapi n-nya dikurangi min 1 gitu. Kemudian ditambah 2n, 2n ini dari sini ya. Nah, kemudian untuk mencari Cn min 2 sendiri itu juga sama, yaitu Cn min 3 ditambah dengan 2n, tapi n-nya kan dikurangi dengan min 2. Begitu. Untuk patokannya sendiri tetap Cn ya. Kemudian ditambah dengan nilai yang ini ditambah dengan 2n. Sehingga masing-masing apabila dijabarkan, ini kan Cn ya, Cn ditambah 2n dikurangi 1, dikurangi 2 ditambah dengan 2n. Yang ini sendiri adalah Cn min 3 ditambah dengan 2n min 4, ditambah dengan 2n min 2, ditambah dengan 2n. Nah, sehingga saya sederhanakan lagi, ini menjadi Cn min 2 ditambah 4n min 2. Yang ini Cn min 3 ditambah dengan 6n min 6. Sehingga saya dapatkan pola dari Cn itu seperti ini. Cn min I ditambah dengan I dikali 2n min I, kemudian ditambah dengan I. Yang ini sama juga ya. Nah, ini pola persamaannya itu didapatkan dari menyederhanakan lagi. Bukan menyederhanakan sih. Ya, untuk mencari pola umumnya dari ini. Cn min 3 ditambah 3, ini sama 2n, dikurangi 2 sama 3, ditambah 2 sama 3. Sehingga untuk pola umumnya didapat hasil seperti ini. Kemudian, nah, jadi rumus satunya tadi itu kan didapatkan, ini ya, rumus satunya didapatkan dari pola persamaan yang telah kita cari tadi, yaitu Cn min I ditambah dengan I dikali 2n min I ditambah dengan I. Nah, setelah itu, maka kita ambil initial condition-nya tadi, suku 1, U1 itu kan tadi sama dengan 1 ya.
Kemudian disubstitusikan ke Cn-1 pada rumus 1, pada rumus ini. Sehingga Cn-1-nya, mohon maaf, Cn-I-nya itu diganti dengan 1, sehingga ini didapatkan nilai dari rumus kedua. Karena C1 sama dengan 1, maka C1 tadi kan sama dengan Cn-I ya, sehingga didapatkan persamaan seperti ini. 1 sama dengan N-I, sehingga I sendiri itu nilainya sama dengan N-1. Kemudian nilai dari ini kita substitusikan ke rumus 2 yang ini. Jadi I-nya diganti dengan N-1 semua, seperti ini. Yang ini I-nya diganti dengan N-1, diganti dengan N-1 ini juga. Kemudian setelah disederhanakan, maka didapatkan nilai rumus langsungnya dari soal pertama, yaitu N kuadrat ditambah N-1. Coba kita buktikan dengan mencari suku kelima, yaitu 5 ya. N-nya 5, berarti 5 kuadrat sama dengan 25. 25 ditambah dengan 5 sama dengan 30, dikurangi dengan 1 sama dengan 29. Kita lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Ya benar, 29 ya. Kemudian untuk soal yang kedua. Nah, untuk soal yang pertama tadi, itu kan suku ke N, itu bisa diketahui atau bisa dicari dengan suku sebelumnya. Nah, kalau ini, untuk soal yang kedua, itu suku ke N, itu dicari dengan beberapa suku sebelumnya. Jadi kalau yang soal pertama itu kita menggunakan backward substitution, sedangkan kalau soal yang kedua itu kita menggunakan second order linear homogeneous RR itu. Karena untuk ini ya, buat fungsi rekursif, untuk menghitung suku ke N, mungkin ini bukan deret ya, tapi yang dimaksud mungkin baris gitu. Suku ke N dari baris berikut, kemudian di mana suku ke N-nya itu didapat dari 5 kali suku ke N-1, yaitu suku sebelumnya dikurangi dengan 6 kali suku UN, N-nya itu min 2. Nah, ini kan didapatkan, nilai suku ke N itu kan didapatkan dari 2 nilai sebelumnya kan ya, nilai U1, nilai N-1, UN-1, dan juga nilai UN-2, begitu. Nah, seperti contohnya seperti ini, untuk suku kelimanya itu kita didapatkan, untuk suku kelima itu didapat dari suku kelima yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Yang 6, 5 ini ya, jadi didapat dari 5 kali suku sebelumnya, yaitu suku 19, dikurangi dengan 6 kali suku sebelumnya lagi, yaitu suku ketiga, yaitu 5. Nah, ini initial condition-nya, ya, didapatkan untuk suku pertama, ditetapkan yaitu 0, kemudian untuk suku kedua ditetapkan yaitu 1. Kemudian ini untuk rumus recurrence relation-nya, yaitu UN didapatkan dari 5 kali suku ke N-1 tadi dikurangi dengan 6 dikali suku ke N-2 tadi. Dengan ini initial conditions-nya U1 sama dengan 0 dan U2 sama dengan 1. Nah, untuk algoritmanya sendiri, ini kita melakukan pengecekan ya, apakah inputan dari fungsi baris, kita sebut saja fungsi baris dengan inputan N, N itu parameter inputannya yaitu integer ya, integer positif, bilangan bulat positif juga. Kemudian kita lakukan pengecekan apakah N itu nilainya 1, apabila N nilainya 1, maka langsung di-return suku pertama tadi, yaitu 0 ya. Kemudian apabila N sama dengan 2 atau suku kedua itu, maka langsung kita return nilai 1. Kemudian selain itu, kita return dari rumus ini, rumus recurrence relation-nya yaitu 5 dikali kita panggil lagi fungsi sebelumnya dengan inputannya itu dikurangi 1 untuk mencari nilai sebelumnya kan. Kemudian dikurangi dengan 6 dikali fungsinya dipanggil lagi tapi dengan inputannya dikurangi 2. Untuk mencari suku kedua sebelumnya. Untuk pohon rekursifnya sendiri, itu kita disuruh untuk menghitung suku keempat. Nah, itu seperti ini ya, rumusnya tadi kan B ini mewakili baris. Jadi, untuk fungsi baris dengan inputan 4, itu sama dengan kan rumusnya 5 dikali baris N-1, berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3, dikurangi dengan 6 dikali baris tersebut, tapi inputannya dikurangi 2. Jadi 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Kemudian ini kan ada masuk ke fungsi lagi ya, masuk ke fungsi baris sehingga dilakukan pengecekan lagi.
dijalankan ini, rumus ini tadi. Kemudian untuk B3 sendiri, itu dimasukkan ke rumus yang sama, yaitu 5B3 dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 6, B dikurangi 2 sama dengan B3 dikurangi 2 sama dengan B1. Nah, setelah ini kan B2 ya. B2 kita lakukan pengecekan lagi, B2 kan N sama dengan 2 ya. Sehingga masuk ke base case-nya, yaitu N sama dengan 2, maka kita hanya mereturn B2 saja, nanti ini masuk ke nilai yang ini. Ini prosesnya depending dulu ya, untuk yang pohon rekursif yang ini. Untuk B2 berarti tinggal di return nilai 1 untuk ini. B1 juga sudah ketemu base case-nya, Bn sama dengan 1. Ini juga B2 sudah ketemu base case-nya. Sehingga setelah kita selesai, sudah ketemu base case-nya semua, maka baru kita lakukan perhitungan. Setelah tadi kan depending. Nah, setelah ini, setelah ketemu base case-nya, kita lakukan perhitungan dari bawah, yaitu dari sini B2 kan tadi sama dengan 1. Jika N sama dengan 2, maka return 1 kan. Jika N sama dengan 1, maka return 0. Maka ini nilainya sama dengan 1, 1 masuk ke sini kan. Kemudian B1 sama dengan 0 masuk ke sini, sehingga 5 dikali 1, 5 dikurangi 6 kali 0, 0 kan, berarti sama dengan 5. Nah, nilai dari B3 ini sama dengan 5. B3 kan di sini ya, B3, jadi nilai B3 masuk ke sini, 5 dikali 5, untuk nilai B2 sama dengan 1 ya, masuk ke sini juga. Sehingga untuk B4 diketahui, 5 kali 5 sama dengan 25, dikurangi 6 sama dengan 19. Nah, ini untuk suku keempat. Coba kita lihat suku keempat benar 19 ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Metrik untuk ukuran inputnya itu sama dengan N, karena apabila N tadi, metrik ukuran inputnya kan ini ya. Ini. Jadi untuk banyaknya node pada setiap looping atau banyaknya looping itu tergantung pada besaran dari N. Sehingga untuk ukuran inputnya, metrik ukuran inputnya itu adalah N. Tentukan basic operation-nya. Basic operation-nya itu tadi pengecekan if tadi ya. If N sama dengan 1 atau if N sama dengan 2. Karena untuk setiap kali looping, pasti itu kita melakukan dua pengecekan ini ya. Jadi untuk setiap kali looping, 2 basic operation ini akan dijalankan 1 kali juga. Jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya, eksekusi basic operation bisa berbeda? Jawabannya tidak, karena untuk setiap ukuran input tertentu, maka looping yang akan dilakukan juga tetap akan sebanyak itu gitu. Jadi tidak ada base case, worst case, dan juga average case gitu. Kemudian jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai CN, tentukan recurrence relation. Recurrence relation-nya itu sama seperti rumus tadi, CN sama dengan 5 CN-1 dikurangi dengan 6 kali CN-2. Setelah itu kita disuruh untuk mencari persamaan langsung dari CN. Nah, ini rumusnya sedikit berbeda dari yang soal nomor 1 tadi, karena yang soal kedua ini kan menggunakan second order linear homogeneous tadi ya. Sehingga rumusnya berdasarkan itu gitu. Jadi ini recurrence relation-nya tadi dengan initial conditions-nya U1 sama dengan 0 dan U2 sama dengan 1. Kemudian langkah yang pertama, rumus ini yang ada di kanan itu dibuat persamaan semua. Jadi dipindah ke kiri. Dipindah ke ruas kiri semua, dibuat sebuah persamaan. Seperti ini. Setelah itu, untuk UN, bukan UN ya, kalau di sini berarti berganti jadi CN. Untuk CN itu diganti jadi R. Jadi CN ini juga, dan CN yang ini itu diganti jadi R. Untuk nilai CN yang paling besar, itu mendapatkan nilai kuadrat yang lebih besar juga ya. Jadi semisal seperti ini. Ini kan CN, sedangkan ini CN-1, ini CN-2. Berarti kan yang paling besar CN kan, dari nilai N-nya. Berarti CN ini kita ganti jadi R kuadrat. Untuk CN-1 kita ganti jadi R, untuk CN-2 kita ganti jadi R pangkat 0.
R pangkat 0 kan sama dengan 1, jadi tidak usah kita tuliskan. Cukup seperti ini. R kuadrat dikurangi dengan 5R ditambah dengan 6 sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akarnya dengan kita, kita seperti ini ya. Kita faktorkan. Jadi R-2 dikali dengan R-3 sehingga didapatkan nilai akarnya R1 sama dengan 2 atau R2 sama dengan 3. Nah, untuk nilai D-nya ini, D-nya kan sama dengan positif ya. Karena B kuadrat min 4AC, B kuadrat 5 kuadrat, min 5 kuadrat sama dengan 25 dikali min 4AC. 1 dikali 6 ya. 4 kali 6, 24. Jadi 25 dikurangi 24 sama dengan 1 berarti positif, yaitu D-nya lebih dari 0. Berarti karena D-nya lebih dari 0, kita akan menggunakan rumus pertama. Nah, kalau D-nya lebih dari 0, berarti kan memiliki 2 akar real berbeda. Jadi, kita pakai rumus yang pertama. Rumus yang pertama yaitu ini ya. UN sama dengan AR1 pangkat N ditambah BR2 pangkat N. Jadi, untuk R1-nya tadi kan ketemu 2, untuk R2-nya ketemu 3. Sehingga kita masukkan ke sini, R1 diganti 2, R2 diganti 3. Kemudian ini sama seperti ini ya. Nah, ini kita dapatkan rumus 1. Kemudian, tadi kan dari initial conditions-nya itu U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 1 kan. Jadi kita masukkan ke persamaan rumus 1 tadi, untuk UN-nya diganti jadi 0 seperti ini ya. Diganti dengan 1 juga. Sehingga N-nya juga, N-nya berarti kan ini diganti jadi 1, kemudian yang ini diganti jadi 2. Karena U2 kan sama dengan 1, baru ini U2-nya diganti 1, terus kemudian untuk N-nya diganti dengan 2. Kemudian setelah disederhanakan, kita eliminasi seperti ini, sehingga kita dapatkan nilai A sama dengan setengah, dan juga nilai B sama dengan sepertiga. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai A dan B, kita substitusikan nilai tersebut ke rumus 1. Rumus 1 tadi kan yang ini ya. Yang ini, kita masukkan A dan B-nya, sehingga untuk A-nya kita ganti min setengah, untuk B-nya kita ganti sepertiga. Setelah disederhanakan, maka untuk rumus langsungnya, kita dapatkan suku ke N sama dengan 3 pangkat N min 1 dikurangi dengan 2 pangkat N min 1. Begitu. Coba kita buktikan untuk yang suku ketiga. Untuk suku ketiga berarti 3 di pangkat 3 min 1, 2 ya. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9, kemudian dikurangi 2 pangkat 3 min 1 berarti 2 pangkat 2, 4. Berarti tadi 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Itu untuk suku ketiga. Coba, suku ketiga mana? Suku ketiga ya benar. Suku ketiga sama dengan 5 ya. Sehingga untuk rumus langsungnya tadi sudah benar. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.